Hadi Wira Satriaji. Bikin research ya kayaknya. Yang dulu tuh gue kalau ada ajakin podcast selalu gue tolak. Kayaknya itu yang ada pengaruh ke diri gue. Jadi dulu tuh 4 bersaudara itu begitu ibu gue meninggal, dia pecah tuh. As a brothers and sisters tuh nggak bisa count each other gitu. Gimana caranya supaya ada income masuk untuk doing drugs kan gitu. Pernah kepikiran pekerjaan lain nggak selain jadi penyanyi? Seumur hidup lo. Hai, sepanjang minggu ini akan ada tamu spesial yang jarang sekali mau muncul sendiri ketika diajak talk show atau podcast. Tapi untuk Sophie Nafi Talks, dia mau. Ladies and gentlemen, please welcome Kakak Sleng. Sebenarnya aku sama Bim menyemangati diri sendiri untuk ya udah jalan aja lah berdua lah, bisa kali ya, ntar lu pegang bass, ntar kita overdub, kayak gitu-gitu. Iya. Ya udah jalan. Duo. Sempet jalan begitu aku sama Bim, sempet bikin jadi di drum aku guide gitar, ntar aku isi bass, ntar Bim isi keyboard, sempet begitu. Di album 7 pun udah ada 2 lagu yang sisa kerja berdua. Kayak gitu. Tapi nyawanya ternyata band. Iya kan? Nggak duo gitu ya? Iya, ternyata kita sendiri pun begitu rasain kayak ada yang ya kayak puzzle tuh ada kelihatan gambar bolong. gunung tapi ada yang bolong. Gue tertarik nih tadi kalimat lo bilang bahwa nih kita kan harus nyari duit, gimana lagi? Dari sini sebenarnya timbul 2 pertanyaan dalam kepala gue. Gue bagi ya A dan B ya, nggak susah kok. A, pernah kepikiran pekerjaan lain nggak selain jadi penyanyi? Seumur hidup lo. Aku? Apa kek? Kalau di luar art enggak. Di luar art enggak? Enggak suit gitu sama pekerjaan yang konvensional gitu. Iya. Karena nggak tahu deh, mungkin gue dari kecil udah terbentuk sebagai apa ya, hidup dikelilingi otakku dipengaruhi sama art gitu kali ya. Kalaupun mengerjakan di luar musik, mungkin gue ngelukis. Ngelukis. Kalau ngomong lukis berarti painting. Sketching. Oh, sketching. Oke. Karya-karya lo bisa dilihat di mana ya? Enggak dipamerin. Itu lagi. Dan again, kalau udah kalau gue sempet ditawarin, cuman kalau udah mulai dikejar-kejar gue malas gue. Kayak, yuk pameran yuk. Tapi ya, enggak deh. Lo malas apanya? Malas mengkompilasinya, malas urusan sama orang, sama malas ngerjainnya. Iya kan, maksudnya kalau ya akhirnya teman-teman yang sempet ngajak, aku bilang aku enggak dulu deh. Kalau diajak pameran yang dari bulan ini bentrok juga sih. Karena kalau udah sketching gitu atau ngegambar gitu kayaknya takes banyak time untuk nggak ngapa-ngapain gitu dan ngumpet gitu kan. Kalau ngumpet pasti udah ditanyain latihan ya. Bisa juga keganggu lagi ya. Iya. Berarti you don't really like pressure ya? Enggak, di pressure banget, orang tuh kayak iya nggak kayak jadi apa namanya ya, gue akhirnya defense mechanism gue membuat gue ngumpet gitu ke dalam malah. Iya. Wow, interesting. Lo pemarah nggak? Sebenarnya ada sifat. Oke, gini. Bila sesuatu terjadi dalam hidupmu, your first go to emotion adalah sedih dulu atau marah dulu? Gue sebetulnya orangnya gampang sedih, cuman karena gue kecil sendirian, jadi gue banyak main, jadi masalahnya. Tapi begitu dapat, kalau nginget sesuatu yang apa ya, yang nggak enak tuh biasanya gue sedih gitu. Tapi habis itu langsung
gue tutup lagi gitu. Nggak selesai sih, cuman gue tutup aja. Akhirnya ada penumpukan. Nah itu aja biasanya penumpukan itu ujungnya biasanya ada marah, ada frustrasi marah. Karena kan katanya sebenarnya marah itu sebenarnya, dan ini karena gue pernah ngalamin sih, marah itu sebenarnya adalah memang penumpukan dari kesedihan yang akhirnya menjadi duka yang sulit untuk kita ekspres. right. Entah karena kita merasa orang nggak denger kita, atau orang dari dulu nggak pernah ngertiin kita, atau orang itu kenapa sih lu kayaknya cuma mau pressure hidup gue doang gitu, gue nggak dikasih. Nggak tahu ya, in some sense I can relate sih. Lo boleh tanya laki gue lah, butuh 20 tahun pernikahan untuk dia akhirnya ngerti kalau gue, kamu tuh ternyata penyedih bukan marah gitu. Kalau di gue sih sampai akhirnya gue harus nulis buku dulu ya, baru gue bisa merunutkan my sadness ya. Kalau di lo apa tuh kira-kira pelepasan ekspresi? Lu ngelukis itu? Kadang-kadang sketching, kadang-kadang main, kadang-kadang banyak sih. Kalau aku sendiri bersyukur slang ini bisa jadi tempat gua release my emotions. Iya. Jadi jeleknya kalau gue sih belum pernah meledak di rumah, cuman gue takut banget kalau meledak. Jadi gue kadang-kadang kalau udah numpuk itu, gue sering pergi sendirian deh. Iya. Nyetir. Entah itu apa ya, itu trip diving gitu. Gue sendiri tuh. Dia juga, istri gue suka nanya, lu pergi sama siapa diving? Enggak, aku pergi sendiri. Udah beli tiket? Belum. Gue tuh sering tuh berberes alat, terus pergi aja, pamit, pergi ke airport, cari schedule daerah yang jamnya paling dekat gue pergi, terus gue pergi gitu. Go show. Terus, dan udah dimengerti istri ya ini ya berarti. Ya udah dia sih. Bro, diterima. ya aku nggak pernah ngomong secara langsung bahwa gue harus release my emotion, tapi mungkin dia ngerti ya. So far sih dia selalu kasih izin aja, karena mungkin dia ngelihat abis itu gue pulang biasanya rilis. Iya, mungkin beda kali gitu ya. Gitu. Gue orangnya visual banget kan. Kelihatan ya? Hah? Kelihatan ya. Kalau bete kelihatan. Kalau bete kelihatan, kalau happy kelihatan. Dan orang yang paling gampang baca gue tuh ya istri gue, karena mungkin tiap hari ngeliat kali ya. Bim juga hafal. Ya iyalah ya, Bim kayaknya nggak kurang apal gimana kalau Bim tapi yang lebih ekstrovertnya ya berarti di antara kalian berdua ya, lebih yang wow. Iya. Lebih PR. Iya, betul. Iya kan? Iya. Tapi enaknya nge-grup gue sama Bim itu bisa begitu gitu loh. Interchangeable maksudnya. Iya. Jadi tapi dia nongol sendiri bisa, kalau gue jarang bisa gitu. Tapi kalau udah berdua enaknya sama dia bisa tutup menutup gitu. Kalian saudaraan kan ya, sepupuan kan? Berarti apanya Bim adalah tante apa om? Ibunya Bim kakaknya ibuku persis. Bude. Iya. Dari kecil main berarti? Enggak juga, bedaku 8 tahun sama dia. Enggak main? Enggak, gue main sama adenya justru. Tapi awalnya dia percaya untuk udah deh lu gantiin deh, gue nggak ada vokalis, udah ganti berapa kali. Awalnya kan Willy itu kan yang pertama. Terakhir Willy. Nggak tahu dia. Mungkin dia punya visi. Punya visi, punya firasat bahwa harus lo atau lo yang bisa jaga rahasia dia dari kecil mungkin. Jadi lo yang diajak. Enggak, dulu nggak tahu deh bener mah. Dulu sempet nanya orang orang jalan dulu percaya sama orang pinter orang yang sekolah kali. Katanya lo kalau mau sukses slang itu ambil penyanyi yang ada huruf K-nya.
Oh. Iya gitu. Kak Pongki belum lahir sih Kak Pongki kali waktu itu. Jadi Gitu. nggak diaudisi. Jadi dia bela-belain siapa ya gitu kan. Terus gue lagi nyanyi di satu acara, dia nonton. Wah, ternyata si kakak asik juga suaranya gitu. Oh dia nggak pernah tahu selama ini berarti? Enggak, karena emang nggak main kan. Nah ini lucu nih. Karena emang nggak main. Iya asik juga. Terus dia kepikiran yang orang pintar itu bilang, wah jangan-jangan dia nih gitu loh. Ya terus waktu pada saat itu dipinjem gue tuh sama karena bandnya adiknya kan, bandnya Masto. Jadi dia making kontrak gitu sama Masto. Toh gue pinjem 2 tahun penyanyi lo. Kalau nanti 2 tahun gue balikin kalau karena dia dapat Slang tuh dapat kontrak tahun itu nggak ada penyanyi. Oh. Jadi gue di rumah lo ya, gue pinjem nih 2 tahun. Kalau dia nggak yakin juga, ya paling nggak sukses kali ya. Kalau gagal gue balikin. Gue balikin. Ternyata sampai hari ini nggak berhenti. Helm kali. Iya, kakak Ade mau pinjemnya helm, kaos kaki, kaos, pinjemnya vokalis. Dan memang sampai hari aneh. ini belum berhenti juga. Oh, oke. Bisa dibilang lo sama Bim Bim itu sebenarnya walaupun saudara ya, soulmate nggak sih? Kayak gini. Yo. Baru ngelirik udah ngerti nih maksudnya apa. Udah kebaca. Udah begitu. Udah sampai tahap seperti itu gue. Tapi itu kan kita latih memang. Kita lakukan itu berkali-kali, bertahun-tahun. Akhirnya nggak ngomong apapun kita udah tahu lu yang maju duluan atau gue yang ngomong duluan atau dia ngomong kayak gitu. Tapi karena dia lebih tua, dia punya sifat lebih ngomelin sepupu kecilnya ini enggak? Iya. Iya. Jangan gini gitu. Jangan gitu. Iya. Ada gitunya. Mungkin dia juga ngerti juga gue nggak ada dari kecil sendirian kan. Walaupun aku ada di keluarga itu, cuman kan dia mungkin ngebaca gue sebagai anak yang sempet lost gitu kan. Jadi dia selalu kalau gue mencong selalu dia sih yang nyabut gitu. Which brings me to my next question. Tadi A, B. Kan gue nanya, lu bilang kan bingung nih kalau nggak bikin album kita mau kerja apa gitu kan. Satu, bisa nggak punya pekerjaan lain selain penyanyi? Lu bilang enggak, kalau nggak di art kayaknya nggak mungkin. Pertanyaan kedua, gimana nih mau kerja nggak ada duit buat beli narkoba pada saat itu? Sorry banget ya, tapi pertanyaan gue akhirnya balik lagi ke si narkoba ini, di mana itu menjadi satu masa kelam di dalam band kalian dulu. Yang mungkin paling menonjol kita tahu Bim Bim Kakak gitu ya, karena kita udah ngobrolin masalah persepupuan ini. Terus lo tadi bilang dia yang selalu narik gue, dia yang selalu tahu harus apa. Tapi berarti ada masa di mana mencong bareng juga kan berarti ya? Iya. Nah, betul. Lu inget gak sih hari pertama kalian berdua nih si sepupuan ini, coba yuk ini. Gue ingat, dan itu back to di sini di Bali. Kalau nggak salah ya. Dulu nongkrongnya. Jadi kalau gitu biasanya nginep di Sea View, Futu Sea View itu ada hotel. Selalu stay di situ karena terus ngambil kamar yang benar-benar ngadep laut. Jadi kalau bangun, langsung laut gitu. Nginepnya di situ, terus masuk gang tuh ada tembus tuh. Kayak gitu-gitulah. Ini pertama kali kenal heavy drugs ya di situ, dan berdua. Itu lagi apa yang terjadi dalam masa hidup kalian? Kok bisa pas ada yang nawarin, ada marketing langsung pas ada marketing nawarin terus lo berdua langsung iya coba gitu. Iya, lagi bergelimang harta justru. Uang kan. Terus nggak tahu mau ngapain kan, terus ada setan lewat nawarin katanya kebahagiaan nih gitu, terus coba dong kayak gitu. Tapi kita nggak tahu ternyata segitu cepatnya. Mengikat. Jadi gue kalau selalu ngibaratin drugs itu kayak mata kail pancing gitu. Gampang banget kan nyangkutnya, tapi nyopotnya kan susah banget kan. Kayak gitu. Lu yang gue perhatiin sama Bim Bim selalu bilang kalau waktu mau nyopotinnya itu susahnya setengah mati, apalagi untuk satu substance yang huruf depannya P itu yang paling susah menurut kalian gitu.
Oke, mungkin zaman sekarang informasi ada di mana-mana lah ya. Ketika kita baca kenapa susah, ada orang yang mengalami ya, entah muntah-muntah lah, badan panas dingin dan yang lain-lain. Lu bisa memverifikasi bahwa itu benar adanya. Badan lo se-crappy itu rasanya. Bener. Ya, gue sih kalau jadi ibaratnya kalau saking gak enaknya masa withdrawal itu, gue suruh mau nggak dibayar miliar Untuk enak. untuk balik lagi Ke badan yang belum kenal. Iya, nggak mau gue. Nggak apa-apa deh gue miskin dan tapi sehat nih, daripada gue harus dibayar mahal terus ngerasain nyobain lagi barang itu terus akhirnya gue harus nyangkut lagi dan nggak mau gue. Segitu Jadi nggak maunya gua. jadi mendingan penniless, moneyless tapi lo sehat. Tapi nggak ngelewatin itu lagi. Masa itu lagi. Segitu nggak enak ya memang. Katanya dulu sampai nggak berani show ke luar negeri karena takut nggak bisa bawa barang. Nggak bisa bawa barang. Lo bilang lo ingin semoga lo udah jadi ayah yang hadir ya, bapak yang hadir. Amin. Anak-anak tahu dong masa lalu ini. Ya nggak mungkin nggak tahu. Kan gampang sekali dibaca ada di mana-mana. Dan gue selalu ngomong tentang itu dia. My past gitu sama orang-orang. Anak-anakku tuh apa ya, kadang-kadang suka kelihatan bahwa dia seneng gitu melihat bapaknya yang sekarang gitu. There's a second chance gitu. So you do believe in second chance? Iyalah, ini Lo bukti nyata hidupnya ya. Gue hari ini bisa ngobrol, hari ini bisa masih tour hari ini mungkin karena Tuhan kasih second chance.